sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernas Situmorang dari PT Pelatihan Profit Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu plugin yang berfungsi sebagai market scanning, yaitu Trading Central, yang sangat berguna sekali bagi sahabat trader dalam menganalisa baik itu secara teknikal maupun fundamental, termasuk juga sentimen market dan juga berbagai analisa ekonomi. Nah, di sini Trading Central tentunya dapat digunakan baik di MetaTrader 4 maupun 5 ya. Jadi sahabat trader bisa langsung memanfaatkan fasilitas daripada plugin ini melalui fasilitas broker tentunya. Nah, untuk broker yang kami pilih yaitu broker lokal yang teregulasi oleh Bapepti, yaitu GK Invest untuk platformnya di MetaTrader 5. Jadi sahabat trader dapat menikmati fasilitas daripada Trading Central ini tentunya melalui fasilitas broker ya. Nah, di sini kami juga sudah menyediakan untuk mempermudah sahabat trader dalam registrasi mendapatkan fasilitas Trading Central ini melalui layanan bundling tentunya ya daripada perusahaan kami. Ada di sini paket promo ya, dapatkan signal gratis untuk pembukaan akun di GK Invest. Sahabat trader tentunya dapatkan layanan signal gratis. Nah, di sini hanya berlaku untuk 10 klien pertama ya. Silahkan di sini ada nomor-nomor marketing kami. Silahkan dihubungi salah satunya untuk proses pembukaan akun. Nah, jadi sahabat trader di sini jika mendepositkan minimum $1.000 akan mendapatkan layanan signal gratis dan tentunya mendapatkan di sini ya. Kalau untuk Trading Central tentunya ada ketentuan yang berlaku. Kalau kita baca di sini, sahabat trader tinggal hubungkan saja ke dalam menu Open Account di sini ya, di website pelatihan profitinternational.com. Di bagian menu Open Account, nah di sini ada menunya GK Invest, tinggal diklik aja seperti itu ya. Nah, mengenai layanan Trading Central tentunya ada ketentuan yang berlaku ya. Di sini dibutuhkan minimum deposit sebesar $2.500 ya untuk mendapatkan. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika Anda mendepositkan di atas $2.500 akan mendapatkan free swap dan juga fasilitas Trading Central ya, atau MT5 booster juga ada mendapatkan. Nah, jadi sahabat trader silahkan untuk mempermudah di bagian register di sini silahkan diklik, atau juga bisa menggunakan layanan bundling ya. Namun minimum deposit adalah $2.500 untuk mendapatkan fasilitas Trading Central. Nah, apa itu Trading Central ya? Trading Central adalah market scanning. Jadi kita mendapatkan sebuah tool yang dapat membantu kita dalam menganalisa baik fundamental, teknikal, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mendapatkan juga newsletter, artinya kita mendapatkan sebuah layanan informasi signal atau alarm atau alert daripada market scanning. Jadi ketika kita sudah mendapatkan layanan Trading Central, kita dapat mendaftarkan email kita tentunya melalui broker, tinggal masukkan aja emailnya. Maka setiap ada momen tertentu yang didapatkan oleh sistem ini, maka akan diberikan sebuah gambaran secara detail ya ke dalam email kita. Nah, jadi kita bisa melihat apakah tindakan yang akan kita lakukan setelah mempelajari analisa teknikalnya, fundamentalnya, dan juga oportunitasnya. Ini sangat berguna sekali di dalam trading kita, karena seorang investor tentunya banyak sekali aspek yang harus dinilai, dipelajari, dan dianalisa. Nah, salah satu aspek yang memberikan keberhasilan dalam investasi tentunya adalah tools. Ya, tools yang kita pilih saat ini adalah Trading Central. Kenapa? Karena Trading Central ini memberikan sebuah layanan yang sangat lengkap sekali ya. Di sini kita bisa melihat contohnya ya. Kita langsung saja. Nah, setelah sahabat trader setelah mendaftar melalui referral kita akan bantu mensupport, mempermudah dalam hal pembukaan akun sehingga sahabat trader tidak terlalu pusing-pusing lagi ya. Tinggal daftar saja. Kita akan bantu mempermudah proses registrasinya. Lalu setelah terinstall, nah seperti apakah fasilitas yang diberikan oleh Trading Central? Nah, di sini sahabat trader sangat lengkap sekali ya. Trading Central itu dapat men-scanning berbagai kelas instrumen, baik itu currency yaitu forex ya, atau cryptocurrency,
ada komoditi, ada juga indeks, ada juga stok. Jadi sangat lengkap. Bahkan stok sendiri dibagi lagi dalam country-nya, negaranya ya. Kita mau misalnya hanya berfokus kepada Indonesia ada ya, Hong Kong juga ada ya kan, Germany ada, US maupun UK juga ada. Jadi kita bisa sebagai mendapatkan fasilitas stock screener, kita bisa melihat stok-stok apa aja, saham-saham apa saja yang mendapatkan sebuah pergerakan yang sangat signifikan. Nah, jadi kita tidak harus lagi mempelajari, membaca satu persatu ribuan stok seperti itu. Dengan adanya fasilitas ini kita memudahkan, disodorkan secara mudah ya, seperti ini tampilannya, bahwa saham Microsoft itu mendapatkan sebuah kurang lebih ada sekitar 166 news yang berdampak kepada pergerakan harga sahamnya, dan juga ada 7 diskusi ya, ada 7 diskusi dari market yang memberikan sebuah dampak kepada pergerakan harganya. Total ada 173 publikasi news ya. Bisa dikatakan di sini adalah sebuah analisa berita yang sangat mempengaruhi pergerakan saham Microsoft. Nah, kita klik saja. Ya kan, apa yang terjadi terhadap saham Microsoft ketika mendapatkan impact dari berbagai berita. Nah, di sini total ada 173 publikasi ya. Di sini memberikan beberapa topik-topik diskusi yang dapat kita pelajari. Apa manfaatnya dengan adanya fasilitas news analitik ini? Kita tidak perlu lagi harus membaca ribuan berita ya, yang baik itu dari berbagai website berita, baik itu dari berbagai platform seperti Twitter dan lain sebagainya. Kita hanya fokus ke dalam sebuah instrumen, misalnya stok ya, Microsoft. Kita bisa langsung dengan mudah mempelajari potensi pergerakan harganya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dari 173 publikasi ternyata memberikan sebuah dampak positif sebesar 15% loh ya. Artinya kalau warna hijau ini adalah kenaikan ya, plus kalau yang nanti negatif adalah penurunan. Nah, di sini saham Microsoft pada kesempatan hari ini ya, di tanggal 8 bulan Juli 2020 telah mengalami sebuah impact positif dari publikasi itu. Jika kita perhatikan di sini ada 96%-nya daripada berita ya. Berita itu ada berbagai website tentunya ya. Kalau berita tentunya adalah berbagai diskusi di website, tentunya daripada yang website yang kredibel ya. Dan juga ada 4% daripada sosial. Nah, sosial ini adalah sebuah diskusi menggunakan platform seperti Twitter ya, Facebook seperti itu ya, atau Instagram. Namun di sini fokusnya kepada platform Twitter ya, 4%. Nah, daripada hasil ini semua ternyata setelah diakumulasikan terorientasilah sebuah dampak impact dari sebuah berita itu. Ternyata di hari ini Microsoft mengalami sebuah pandangan orientasi positif sebesar 94%. Artinya adanya kecenderungan bullish atau rebound daripada saham Microsoft, penguatan ya, atau kenaikan harga. Dan juga ada sekitar 5% yang netral, artinya tidak melihat sebuah optimisme dan juga pesimisme. Jadi netral ya, 5%. Dan hanya sebesar yang warna merah ini 1% negatif ya, artinya ya namanya sebuah diskusi, sebuah pandangan, orientasi tentu ya tidak mungkin 100% ya. Ini sudah luar biasa ya, saham Microsoft ternyata mendapatkan sebuah nilai positif daripada berbagai sentimen berita sebesar 94%. Artinya saham Microsoft ini memiliki sebuah kestabilan di pandangan masyarakat dunia tentunya ya. Artinya mereka yakin bahwa Microsoft menjadi salah satu instrumen yang dapat diinvestasikan untuk pembelian sahamnya seperti itu ya. Sangat penting sekali di sini, dapat dengan sangat mudah ya kita lihat berbagai, kita bisa men-tracking performa daripada saham Microsoft. Di sini kita bisa lihat ya, batang-batang ini yang warna hijau adalah positif, yang abu-abu adalah netral, yang merah adalah negatif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tracking performa daripada saham Microsoft sangat stabil, bahkan cukup stabil ya. Kita bisa lihat warna merahnya ini tidak bergerak signifikan, justru yang warna hijaunya selalu bertambah ya. Nah, di sini ada gambaran daripada diskusinya, cukup lengkap sekali. Di sini ada beberapa berita, jadi sahabat trader sangat mudah sekali dengan mendapatkan fasilitas daripada trading sentral.
kita tidak perlu membuang waktu lagi ya, kita sangat efisien dalam memanfaatkan informasi ini. Di sini kita bisa melihat saham Microsoft harganya saat ini bernilai $208.25 ya per lembarnya, dengan kenaikan tentunya kurang lebih 1,16% ya. Jadi silahkan sahabat trader bagi yang ingin membeli saham Microsoft di sini secara sentimen publiknya adalah positif. Nah, apakah berdampak secara langsung ke dalam kenyataannya? Memang tidak secara langsung ya. Biasanya sebuah news ini akan mempengaruhi sebuah psikologi para investor di marketnya. Jelas ada pengaruhnya, kita tidak bisa menganggap enteng sebuah analisa berita. Nah, lalu tidak hanya kepada stok atau share, kita juga bisa melihat indeks ya. Nah, indeks ini kita bisa juga yang stok ini ya, kita bisa memfokuskan juga kepada sektor-sektornya ya, selain negara, country-nya, dan juga sektornya. Ada banyak sektor dapat kita pilih di sini ya. Ada education ya, ada drug manufacturers, dan juga ada credit service, construction, ada chemical, ada capital market di sini, ada business service ya, cukup banyak, ada bioteknologi, ada juga minuman ya, ada agrikultur di sini, lengkap. Jadi sahabat trader bisa memilih sektor-sektor saham apa aja yang akan sahabat trader akan fokuskan. Begitu juga di indeks ya. Di indeks pun ada negaranya di sini, kita bisa melihat ya kan, ada negara lainnya ya. Kalau indeks ini kita langsung diberikan sebuah informasi ya, seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Nah, jadi sahabat trader sekali lihat aja di sini, kita akan melihat ternyata Nasdaq Composite itu mengalami sebuah impact dari 259 publikasi berita ya. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah fokusnya kita dengan cepat menganalisa sebuah berita. Kenapa berita begitu penting? Maka istilahnya begini, ada istilah kabar burung. Kenapa ada kabar burung? Ya, ada sebuah informasi yang tidak jelas yang tentunya memiliki sebuah tujuan tertentu ya, untuk mempengaruhi sebuah market atau pasar. Nah, ternyata berita itu dipandang sebuah indikator atau sebuah strategi juga dalam mempengaruhi market. Makanya sangat penting dalam hal menganalisa berita. Nah, di sini kita juga bisa melihat contoh ya, kita coba lihat ya bagian indeks di sini, misalnya Dow Jones ya, Dow Jones Industrial Average. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita akan lihat seperti apa Dow Jones sesungguhnya di hari ini. Ternyata Dow Jones memang mengalami price loss. Di sini adanya kerugian, yaitu harga yang menurun. Ada juga price gain-nya ya. Jadi masing-masing di sini diskusi ini membicarakan saat yang sebelumnya ya, tentunya ya. Ada diskusi yang lebih besar terhadap kerugian atau penurunan harga. Nah, akhirnya apa? Benar-benar berdampak kepada memang penurunan daripada Dow Jones ya. Namun di sini kita melihat bahwa 105 publikasi yang telah ada terliris memang memberikan sebuah dampak yang besar. Lihat sahabat trader ya. Di sini Dow Jones itu mengalami dampak penurunan yang sangat drastis, minus 42%. Kurang lebih kalau kita lihat ini adalah 30 hari ya. Di sini sahabat trader ya. Kita lihat di sini bagian ini. Dalam 30 hari yang lalu ada sekitar 105 publikasi yang langsung memberikan dampak secara langsung kepada indeks Dow Jones sebesar minus 42%. Bayangkan ya. Nah, di sini kita juga bisa memfokuskan kepada 7 hari ya, seperti apa dampak berita pada 7 hari. Nah, di sini kita bisa melihat masih belum ada perubahan signifikan. Untuk yang 24 jam kita bisa lihat. Jadi kita bisa memfokuskan analisanya di berbagai time frame ya. Di sini kita tentunya adalah yang daily saja karena lebih fokus. Kita bisa melihat, nah di pergerakan jam-jam ini kita bisa melihat sahabat trader ya, ada pergerakan yang signifikan yang berwarna hijau adalah positif. Nah, artinya di hari ini bahwa Dow Jones telah mengalami sebuah impact positif sebesar 84% ya. Dan juga mendapatkan impact 9% negatifnya, dan juga yang netralnya kurang lebih 7% netral. Artinya apa? Bahwa Dow Jones sudah mengalami sentimen yang positif ya. Market menilai bahwa Dow Jones akan mengalami pemulihan atau rebound. Makanya di sini aksi beli akan menjadi pilihan yang utama ya, sangat penting. Jadi kita dengan hanya melihat sebuah sentimen daripada sosial
Nah, berita kita bisa memprediksi dampaknya ke depannya. Apakah ini akan 100% benar? Tidak juga. Makanya di sini kita membanding-bandingkan antara sebuah prediksi dengan nilai faktualnya ya. Kita harus juga analisa secara teknikalnya, fundamentalnya, dan sosialnya. Jadi seorang investor itu sangat ribet. Tidak juga kalau menggunakan tool, dia hanya fokus saja dengan tool yang dia punyai, sehingga memudahkan, tidak perlu harus mencari berita ini, berita itu dari berbagai website ya kan, ada ratusan berita gitu. Nah, bisa dikatakan kalau kelebihan berat badan itu kan obesitas ya, itu keberatan berat badan. Nah, karena kebanyakan info, yang mencari info ya, saya mau trading ini, mencari info, berbagai info, akhirnya apa? Kebanyakan info ya, info obesitas gitu. Jadi itu malah membuat bias, bingung jadinya. Nah, dengan adanya bantuan tool ini, kita sebagai investor dapat dengan mudah memproyeksikan keputusan kita dalam mengambil posisi berbagai instrumen. Oke ya, cukup jelas. Di sini ada komoditi juga ya. Di sini kita bisa melihat misalnya minyak, ada dampaknya juga ya. Kita bisa lihat lagi. Jadi cukup lengkap, ada juga cryptocurrency, ada juga currency. Nah, misalnya di sini kita coba ke currency. Hanya sekali klik kita bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas ke Euro USD. Kita mau lihat Euro USD di hari ini apa sentimen yang didapatkannya. Oke, untuk Euro USD ternyata telah mengalami dampak kenaikan sebesar 0,34%. Ini luar biasa ya. Sudah mengalami, dan satu hari ini sudah mengalami seperti itu. Kita coba fokus kepada 24 jam aja biar lebih detail. Ya, cukup lengkap sekali. Di sini ada pergerakan berbagai berita yang memiliki dampak langsung kepada Euro USD. Nah, di sini Euro USD ternyata sudah mengalami dampak positif daripada 26 publikasi berita, yaitu 82% hal positifnya dan 14% negatifnya dan 5% netralnya. Artinya di sini Euro USD adalah pada posisi beli, ya, bullish warna hijau. Nah, kita bisa lihat di sini. Ternyata Euro USD sudah cukup bisa dikatakan rebound, artinya dia pemulihan dari sebelumnya kurang lebih dia turun sampai 21%. Daripada dampak 26 publikasi berita ini ternyata mampu mendongkrak Euro USD kembali pada posisi pemulihannya, ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, di sini sahabat juga ada fasilitas namanya economic calendar. Sangat jelas sekali di sini ada economic calendar. Nah, di sini nanti jam-jam 18 akan ada supplementary budget daripada pound sterling. Di sini sangat penting sekali, biasanya supplementary budget ini berhubungan dengan konstruksi ya. Jadi kita bisa melihat nilai konstruksi di saat pandemik ini tentunya adalah menurun, ya kan? Kita akan bisa lihat lagi nanti dibandingkan dengan berbagai pair yang berhubungan dengan pound sterling. Tentunya pound sterling bisa mengalami penguatan dan juga penurunan. Nah, di sini masih belum ada proyeksinya, baik put prediksinya. Oke, di sini ada berbagai impact berita yang kita bisa analisa ya. Di sini ada medium, juga ada bahkan bisa bagi country-nya, event-nya. Kayak kemarin minggu ini ya, kita bisa analisa cukup lengkap sekali di sini tuh berita-beritanya, sampai yang Indonesia pun ada. Oke, jadi memang fasilitas daripada trading sentral sangat lengkap, sangat dibutuhkan oleh para trader. Oke, nah di sini juga ada namanya forex feature ide. Kita bisa juga mendapatkan sebuah analisa teknikal ya, sebuah analisa teknikal yang sangat penting sekali di dalam trading sentral ini. Di sini kita bisa menyusun ya berbagai pair yang akan kita analisa. Nah, GBP USD ya seperti ini ya, sahabat trader ya. Nah, tadi di dalam sentimen analisa beritanya bahwa Euro USD berpotensi mengalami bullish. Nah, ternyata secara teknikalnya Euro USD mengalami berpotensi bullish dengan continuation diamond bullish di sini patternnya ya. Itu sangat jelas sekali, luar biasa. Di sini ada sebuah proyeksi level harganya sampai di level 1.16038. Nah, di sini kita dengan mudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Euro USD akan mengalami kenaikan, maka kita akan mengambil posisi buy tentunya dengan take profit pertama mungkin di level 1.14 dan take profit kedua di level 1.16. Oke, saya rasa cukup lengkap ya trading sentral ini.
sahabat trader, bagi yang ingin menikmati trading sentral ini sebagai sebuah sistem analisa yang sangat berkompeten, silahkan jangan ragu untuk segera melakukan pendaftaran dan nikmati juga support daripada kami. Nah, di bagian website kami, di bagian alamatnya ya, pelatihanprofitinternational.com, di bagian open account, silahkan dipilih, bisa langsung mengklik ke menu GK Invest dan juga atau ke program bundling untuk menikmati layanan sinyal gratis. Nah, saya rasa cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, silahkan dihubungi salah satu marketing kami ya. Nah, ini dia. Ada Mas Ade, ada Mbak Dewi, ada Mbak Anissa ya. Silahkan jangan ragu agar kami segera dapat mensupport para trader, karena seorang investor tetap ya tidak bisa hanya subjektif ya, kita harus objektif. Berbagai analisa kita harus analisa, karena seorang investor tidak bisa menggunakan instingnya saja dalam mengambil sebuah keputusan dalam berinvestasi. Oke, saya rasa sudah cukup sekian, saya sudahi video kita kali ini. Oke, salam profit. Halo Sobat Trader, di PT Pelatihan Profit Internasional akan mengadakan giveaway, dan giveaway-nya ini berupa voucher dari Google Play. Giveaway-nya ini akan diadakan 1 minggu sekali. Mau tahu persyaratannya? Sahabat trader harus tulis di kolom komentar jika sahabat trader sudah tahu nih jawabannya. Dan jangan lupa like, share ke media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel Pelatihan Profit Internasional. Pantengin semua videonya ya. Tulis jawaban di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalian sahabat trader, jika ingin melihat video-video selanjutnya, ada di sebelah sini nih. Dan video selanjutnya ada di sebelah sini nih. Oke sahabat trader, sampai jumpa. Semoga kalian beruntung.